Selamat pagi saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita menerima sapaan dari kebenaran firman Tuhan di akhir pekan ini Sabtu 9 April 2022. Dan sebelum kita menerima renungan firman Tuhan pagi ini, ada baiknya kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami hingga kami memperoleh kekuatan baru pagi ini. Kami memohon Tuhan, tuntun kami, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang selalu menyertai melindungi kami. Hingga satu hari ini kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Inilah kami Bapa yang akan menerima sapaan kebenaran firman Tuhan. Dan berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi ini tertulis di 1 Timotius 1 ayat 5. Demikian firman-Nya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Alai natinebak nipati kido haholongon sian rohanayas, sian panulup ni panggorani roha, nang sian haporsiaon na somarlaok. Demikian firman Tuhan. Tinapul bulung si hupi, pinarsaong bulung si hala, onang sumolsol dipudi, aidada si paingot naswada. Ya, itu lagi. Mungkin inilah reaksi dari orang ketika kepadanya upasa di atas dialamatkan. Lebih sering ini dirasakan oleh orang muda terhadap orang tua. Nasihat yang menegaskan kembali imperatif untuk memperhatikan segala nasihat yang sudah diberikan sebelumnya supaya malapetaka yang dikhawatirkan tidak terjadi. Memang kerap terartikulasikan dengan cara yang membosankan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Timotius adalah anak murid Paulus yang paling disayang. Meski usia Timotius masih muda, tetapi sangat cerdas, menguasai banyak hal, dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Paulus sangat mengenal keluarga besar Timotius. Kalau Paulus mengenai keluarga Timotius adalah, menurut Paulus, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 1 ayat 5. Paulus amat sayang kepada Timotius dan selalu menasihati dan memberi pengajaran kepada Timotius. Di samping cerdas, Timotius juga memiliki bakat kepemimpinan dan talenta untuk mengajar. Paulus mengetahui kelebihan yang dimiliki Timotius. Kata Paulus mengenai hal tersebut, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepada pengertian dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya Paulus menunjuk Timotius sebagai wakilnya di Asia Kecil. Namun tentu saja sebagai orang muda, Timotius masih banyak memiliki kelemahan. Paulus juga mengetahui kelemahan Timotius tersebut. Sebagai guru yang baik, Paulus tidak bosan-bosannya memberi petunjuk dan nasihat kepada Timotius. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tugas dan nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, dan salah satunya adalah nats renungan kita pagi ini. Saat itu Paulus belum ditangkap oleh pemerintah Romawi. Paulus memberikan mandat kepada Timotius untuk membimbing jemaat-jemaat di Asia Kecil.
Selanjutnya, ketika Paulus sudah dipenjara oleh pemerintah Romawi, sekali lagi Paulus mengirimkan surat kepada Timotius untuk menyampaikan beberapa tugas dan nasihat kepada Timotius. Paulus merasa perlu menyampaikan nasihat meskipun dia tahu bahwa Timotius sudah mengenal kitab suci sejak kecil. Kata Paulus mengenai hal tersebut, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara-saudara, pengajaran sesat telah merasuki jemaat Efesus yang dilayani Timotius. Karena itu, Paulus mendorong Timotius agar menasihati mereka menghentikannya. Paulus mendorong Timotius untuk menasihati mereka dengan kasih yang bersumber dari 3 hal yang tercantum di nats renungan kita pagi ini, yakni yang pertama, menasihati dengan hati yang suci yang melambangkan keseluruhan diri seseorang yang dapat berpikir, merasakan, dan membuat berbagai keputusan tanpa mendua hati. Ini berkaitan dengan masalah moral dan bebas dari maksud-maksud tersembunyi. Yang kedua, menasihati dengan hati nurani yang murni. Hal ini mengandung pengertian berpikir dan memeriksa. Dengan hati nurani, kita dapat menguji diri kita sendiri sehingga dapat membedakan yang benar dan yang salah. Artinya, apa yang dapat diterima dan yang tidak perlu disampaikan. Yang pasti, menasihati haruslah dengan kasih dari hati nurani yang murni. Artinya mampu memimpin seseorang untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dengan tulus. Ketiga, menasihati dengan iman. Artinya menasihati berdasarkan kepercayaan akan Allah atau Tuhan Yesus Kristus tanpa kemunafikan. Saudara-saudara, kita butuh kedamaian. Dan ketika di antara yang satu dan yang lain saling mengingatkan dan saling menerima, dan ketika orang tua menasihati anaknya, betapa damainya dan penuh sukacita kalau diperhatikan, dimengerti, dan dilakukan. Namun, kebanyakan orang tua mengeluh anaknya mengabaikan nasihatnya. Sebaliknya, malah anak sangat membutuhkan nasihat dan perhatian ekstra dari orang tuanya, tapi si orang tua mampunya hanya mempertontonkan kediktatorannya dan hanya memvonis bahkan menghujat. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hubungan yang terjalin sangat harmonis bagai Timotius yang anak rohani dari bapa rohaninya Paulus adalah masalah yang begitu berat namun punya solusi yang luar biasa. Ketika ada sikap yang menurut dengan rasa hormat yang luar biasa, yakni dari Timotius dan dari pemberi nasihat yang sangat tangguh yaitu Paulus, maka marilah kita mempraktekkan nasihat Rasul Paulus ini. Ketika diperhadapkan kepada ajaran atau perilaku yang salah, bahkan yang menyesatkan, agar kita merespon dengan hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Amin. Selamat bekerja, tetaplah berkarya. Tuhan Yesus menyertai kita. Salam sehat.